namamu, dalam kekudusanmu ku menyembahmu. Di dalam hadiratmu nyata kuasamu. Di dalam hadiratmu kau puaskan jiwaku. Oh haleluya, ku angkat tanganku, segala kemuliaan hanya bagimu. Oh haleluya, terpuji namamu, langit dan bumi sujud di hadapanmu. Dalam kekudusanmu ku puji namamu. Dalam kekudusanmu ku menyembahmu. Di dalam hadiratmu nyata kuasamu.
saya mau cinta Yesus. Haleluya. Oh, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku selalu menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Sungguh tidak habis-habisnya kami diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang boleh dapat memimpin, menolong kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan, melanjutkan hukum Taurat
yang ke-10, pembahasan hukum Taurat, dan kita mencapai pembahasan yang terakhir, hukum Taurat yang ke-10. Dari Keluaran 20 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dari hukum ke-10. Jika kita berbicara tentang Taurat, maka kita dapati bahwa Taurat itu terbagi menjadi dua. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa hukum pertama sampai keempat adalah mengenai hubungan relasi antara manusia dengan Tuhan. Ini review sedikit ya. Dan hukum kelima sampai dengan hukum ke-10 adalah hubungan relasi antara manusia dengan sesamanya. Nah, jika kita melihat hukum ke-10, maka sebetulnya hukum terakhir ini cukup unik, saudara. Jika hukum kelima itu merupakan sebuah perintah dari Tuhan, dan hukum ke-6 sampai ke-9 merupakan larangan terhadap tindakan seseorang secara nyata yang merugikan orang lain, maka di hukum ke-10 ini berbicara tentang motivasi yang ada di dalam hati. Sehingga kita dapati bahwa sesungguhnya hukum ke-10 ini merangkum hukum ke-6 sampai dengan hukum ke-9. Hal ini unik sekali bahwa sesungguhnya Allah memberikan hukum ke-10 karena ia peduli dengan masalah hati seseorang. Biasanya kan di mana-mana peraturan itu dibuat hanya agar nampak perbuatan yang baik dari orang tersebut, agar orang itu tidak serong tingkah lakunya. Tetapi tidak akan pernah ada manusia yang bisa membuat peraturan yang mengatur tentang masalah hati. Kalau ada orang yang berani membuat peraturan seperti itu, sudah pasti manusia tersebut, orang tersebut pasti akan dihakimi, diadili, diprotes oleh orang banyak. Nah, kan tetapi apakah sebenarnya keinginan manusia itu jelek dan rusak sama sekali? Jawabannya adalah ya, jika keinginan itu ditujukan untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Misalnya kamu suka sama seorang gadis yang ada di sekolah kamu. Lantas supaya kamu mendapatkan gadis impian kamu, maka kamu menjelek-jelekan sainganmu dengan gosip-gosip yang tidak benar. Tetapi ada tidak keinginan manusia yang tidak jelek untuk orang lain? Jawabannya bisa ada dan juga bisa tidak. Kalau kamu misalkan ingin membantu orang tua kamu dalam hal perekonomian, maka kamu bisa jualan misalnya dengan cara mungkin bekerja di kafe, jualan atau bekerja sama orang lain. Tapi adalah sebuah kejahatan misalkan kamu mau membantu orang tua tetapi kamu mencuri dari orang lain. Kembali lagi, ini masalah hati. Tidak akan ada orang yang bisa tahu isi hati seseorang selain daripada dirinya sendiri dan juga Tuhan. Mungkin orang itu bisa memasang topeng untuk berpura-pura tersenyum dan mengucapkan kata-kata baik yang ingin didengar orang lain. Mungkin dia bisa menjilat atasannya dengan rayuan-rayuan gombal. Tetapi Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi melihat dan menilai isi hati seseorang. Sama seperti ketika Tuhan memerintahkan Samuel untuk pergi mengurapi Daud. Tuhan berkata begini kepada Samuel di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Makanya bagi orang-orang yang tidak dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan, yaitu mereka yang mengutamakan diri mereka segala-galanya, maka mereka tidak akan tahan berada untuk terus-menerus mendengar di dalam pengajaran iman Kristen. Karena sampai kepada masalah hati pun Allah tetap ikut campur di sana. Sama seperti Tuhan Yesus juga berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat soal perzinahan. Karena Tuhan Yesus tahu isi hati mereka, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dan Tuhan berkata begini di Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi dosa itu sebenarnya timbul dari keinginan hati manusia untuk memuaskan dirinya sendiri. Maka benarlah juga firman Tuhan yang terdapat di Yakobus 1 ayat 14 sampai dengan yang ke-15.
Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Maka jika kita mau menggali arti dari kata dari keinginan, seperti yang kita dapati di Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 yang telah kita baca, ataupun di dalam perjanjian lama, di dalam hukum yang ke-10, maka bahasa Yunani yang dipakai di dalam perjanjian baru itu adalah epitumea, yang sebetulnya memiliki dua arti, yaitu di dalam nuansa negatif untuk memenuhi keinginan diri sendiri, atau di dalam nuansa positif, yaitu hasrat untuk memenuhi kehendak Allah. Dan akar kata dari epitumea ini berasal dari epi dan tumos, di mana tumos itu adalah keinginan yang membara untuk melampiaskan amarah atau hasrat seksual. Dalam kamus bahasa Yunani bahkan digambarkan penggunaan kata tumos menggambarkan keadaan seseorang yang nafasnya itu menggebu-gebu atau tersengal-sengal, serta temperatur tubuh yang meningkat untuk melampiaskan nafsunya. Dalam nuansa negatif ada banyak yang bisa kita temukan, contohnya di dalam Alkitab. Misalnya kasus Daud dan Batsyeba, di mana Daud tidak bisa mengontrol keinginannya untuk bersetubuh dengan istri orang lain. Contoh lainnya adalah Adam dan Hawa, di mana yang sama-sama kita sudah tahu bahwa mereka tidak bisa mengontrol keinginannya untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sekalipun lebih tepatnya bukan soal makan buah, ya, namun soal ingin melawan serta menggulingkan Allah dari posisinya. Maka benarlah yang dikatakan Yakobus 4 ayat yang kedua terkait keinginan, semua keinginan ini. Berkata begini, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Sedangkan keinginan dalam nuansa positif adalah ketika Yesus hendak makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Di dalam Lukas 22 ayat 15, yang ini yang positif. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Nah di sini kalau dalam terjemahan bahasa Yunani, ya bahasa aslinya, kata rindu di sini lebih tepatnya diterjemahkan sebagai ingin. Dan betul sekali, kata ingin ini menggunakan kata epitume. Jadi nuansa positif ini adalah di mana Allah ingin dan berinisiatif untuk menjalin dan memupuk relasi bersama dengan murid-muridnya. Nah, jadi jelas di sini ya, bahwa dapat sebenarnya kita lihat keinginan dalam hati itu tidak selalu buruk. Asalkan keinginan itu memiliki tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan dan bukan keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Argumen lain akan saya tambahkan dari pernyataan Paulus di Roma 7 ayat 18 sampai dengan yang ke-20. Berbunyi demikian, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Maka benarlah sebenarnya perkataan John Calvin yang mengatakan bahwa hati manusia itu adalah pabrik berhala. Siapa berhalanya? Ya diri sendiri dan bukan yang lain. Misalkan contoh kasus ini, dilansir dari media cetak elektronik suara.com, Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa anak buahnya korupsi karena terhimpit kebutuhan hidup. Sekalipun mau tidak mau saya harus setuju dengan perkataannya dalam artikel tersebut, bahwa sebenarnya sifat tamak adalah salah satu faktor korupsi. Namun sebenarnya bukan salah satu faktor, melainkan faktor utama.
yaitu adalah dosa di dalam hati manusia. Keinginan berdosa yang sudah mendarah daging di dalam keseluruhan hidup manusia menjadikan dirinya sebagai hamba dosa. Maka sesungguhnya ketika kita telah dimerdekakan oleh Kristus, pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan iman dari hati kita telah dijadikan manusia baru. Memang ada sih orang yang katanya mengaku Kristen, ada. Tetapi buah kehidupannya itu terasa pahit bagi orang lain. Mungkin dia suka menggosipkan orang lain, mungkin dia suka korupsi, mungkin dia suka merendahkan orang lain. Namun di depan orang lain dia sering tersenyum, sering mengucapkan puji Tuhan, haleluya, soli deo gloria. Apakah itu orang Kristen? Bukan. Itu bukan orang Kristen. Itu bukan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan memang bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak sering jatuhnya. Tapi orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang hidup bagi dirinya sendiri untuk memuaskan nafsunya. Bahkan baru-baru ini ada seorang teolog bernama Paul Maxwell. Dia berkata di dalam salah satu media sosial, dia berkata bahwa dia itu bukan lagi orang Kristen, padahal dia itu sudah PhD. Dan dia itu bilang dia merasa lega. Dia merasa lega karena selama ini dia sudah terhimpit oleh pengajaran-pengajaran iman Kristen. Dia merasa lega dan dia bahagia, dia bukan lagi orang Kristen. Dan dia sungguh sangat bersuka cita. Tetapi salah satu netizen mengatakan begini, mengomentari artikel tersebut ya. Netizen itu berkata, memang dari dulu sebenarnya dia itu memang belum percaya Tuhan. Bukan masalah dia netizen itu tahu isi hati si Paul Maxwell, bukan. Tetapi karena netizen tersebut dia juga tahu bahwa dirinya dahulu itu juga belum percaya kepada Tuhan. Dan ketika dia harus pergi ke gereja mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dia merasa tersiksa. Kenapa? Karena pengajaran iman Kristen itu harus menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Allahnya, dan bukan lagi menyenangkan dirinya sendiri. Makanya dia tersiksa. Tetapi dia berkata, akhirnya dia bertobat. Netizen itu berkata dia bertobat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa sesungguhnya kebenaran itu memerdekakan dirinya. Nah, sekali lagi, kalau misalkan kita lihat bahwa sebenarnya dosa itu sudah mendarah daging di dalam kehidupan manusia, sehingga manusia yang terus-menerus melawan Allah ketika mendengarkan firman Tuhan sekalipun, mereka tidak suka karena keinginan dagingnya itu bertentangan dengan keinginan Allah. Nah, apalagi seperti contoh kasus korupsi barusan yang di Jakarta yang tadi saya sudah sampaikan. Contoh korupsi itu banyak sekali yang terdapat di lingkungan kita. Sampai tega mengorbankan orang lain. Orang yang hidup, misalnya bagi dirinya sendiri, itu tidak akan peduli dengan nasib orang lain. Mereka pikir bisa berkata begini ya, bahkan mereka bisa berkata begini, sebodoh amat kamu mau tinggal di mana? Mau jadi gelandangan kah, tinggal di jalan kah? Asal aku dan keluargaku bisa hidup dengan mewah. Nah, ini adalah pola pikir setan. Wih, keras sekali. Kenapa dibilang pola pikir setan? Betul dong. Sebenarnya ini pola pikir setan. Ular membujuk Hawa untuk tidak memikirkan konsekuensi. Yang penting puaskan dulu keinginan diri kamu. Yang penting keinginan diri kamu itu harus tercapai. Berbeda dengan pola pikir Tuhan, yang tidak memikirkan dirinya sendiri dan rela mati di kayu salib untuk menebus manusia dari hutang dosa. Maka itu tidaklah heran apabila filsafat dunia itu begitu menekankan kepada diri sendiri. Seorang filosof bernama Baruch Spinoza mengatakan bahwa keinginan diri itu adalah esensi yang paling dasar di dalam diri manusia. Pemikiran ini dikembangkan oleh filosof lain yang hidup sekitar 1,5 abad setelah Spinoza, yaitu John Stuart Mill, yang mengatakan bahwa tujuan hidup manusia yang paling utama adalah memuaskan keinginan dirinya. Apapun yang harus dicapai
yang harus dilakukan. Yang penting itu memuaskan keinginan dirinya. Pemikiran ini kemudian kita kenal pada masa kini dengan sebutan hedonisme. Dan kita tahu bahwa hedonisme itu jelas bertentangan dengan iman kekristenan. Tapi pemikiran dari kaum Buddhis itu merupakan kutub yang berlawanan dari hedonisme. Lebih ekstrim lagi. Yang meniadakan, yaitu dengan berkata meniadakan semua keinginan yang ada di dalam dunia ini. Karena pemikiran kaum Buddhis mengajarkan bahwa keinginan itu ujung-ujungnya membawa penderitaan. Maka dari itu tidak ada keinginan di dunia ini yang membawa kebaikan. Nah, saudara, iman Kristen tidak mengajarkan bahwa kita harus tunduk kepada keinginan diri seperti hedonisme tadi, pemikiran dunia, ataupun meniadakan keinginan sama sekali, melainkan tunduk kepada keinginan dan kehendak Allah yang ada di dalam hidup kita ini. Tunduk kepada kehendak Allah. Saudara, jika manusia hidup hanya untuk memenuhi semua keinginannya, apa bedanya dengan binatang? Binatang hidup hanya untuk dua tujuan saja, makan dan seks. Namun manusia bisa lebih dari itu. Bisa lebih baik atau bahkan bisa lebih buruk juga. Orang yang tidak bisa mengontrol nafsu birahinya, maka ia tega memperkosa orang lain. Kenikmatan diri sesaat selama 20 menit membawa malapetaka penyesalan selama 20 tahun mendekam di balik jeruji besi. Keinginan manusia untuk menjadi kaya dan hidup mewah, maka tidak segan-segan untuk membunuh ataupun mencelakakan orang lain. Ataupun juga mungkin kalau sudah terhimpit, kepepet sekali orang-orang yang sudah dewasa, mereka akan pergi ke dukun lalu meminta segala sesuatu dari dukun dengan cara tumbal dan sebagainya. Keinginan seburuk ini tidak ditemukan di dalam binatang. Ada nggak binatang yang menginginkan mereka itu, diri mereka bisa mengendarai mobil atau sepeda motor? Lalu ada nggak binatang yang pengen punya rok yang ada di gantungan mungkin orang lain, kayak gitu, mencuri punya orang lain? Atau mungkin ada nggak binatang yang ingin punya uang digandakan, kayak gitu ya, lalu pergi ke dukun untuk supaya uangnya digandakan? Tidak ada, saudara. Maka dari itu manusia bisa jadi jauh lebih buruk daripada binatang. Tetapi manusia juga bisa menjadi lebih baik ketika manusia mau tunduk kepada kehendak Allah. Karena manusia punya yang namanya higher purpose atau higher meaning di dalam kehidupan ini. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi sama seperti dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Karena itu, saudara-saudara terkasih, apabila dirimu sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan telah menerima kuasa darahnya yang sudah menebus dirimu, janganlah kembali kepada kehidupanmu yang lama. Selalu berusahalah menyenangkan hati Allah, karena itu adalah tujuan hidup setiap anak-anak Allah. Bukan lagi menyenangkan keinginan hati yang penuh dengan dosa. Jangan iri kepada orang lain, tetapi selalu mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita sekalian. Karena kita percaya bahwa masing-masing orang itu memiliki porsinya, berkatnya masing-masing. Mungkin orang ini diberkati di dalam hal kekayaan, tetapi kesehatannya nurun drastis. Dia tidak bisa menikmati kekayaannya itu. Mungkin orang ini diberkati dengan sehat luar biasa, tetapi kehidupannya ya mungkin miskin lah. Kehidupan keuangannya seret dan agak susah gitu untuk mencari makan setiap hari. Mungkin yang satu diberkati dengan pasangan yang mungkin ganteng, yang mungkin cantik, tetapi di dalam kehidupan rumah tangganya ternyata mereka tidak bahagia. Ternyata pasangannya itu suka selingkuh, suka serong. Atau mungkin orang yang lain itu diberkati dengan kendaraan yang mewah, yang memiliki mobil yang bagus seperti itu, yang mungkin Mercedes-Benz atau Mercy misalnya, atau BMW. Tetapi dia itu terlilit dengan hutang yang sangat banyak. Nah, karena itu saudara, di dalam kehidupan setiap manusia ada yang namanya berkat masing-masing bagi diri kita pribadi lepas pribadi, dan juga Tuhan telah menetapkan, memberikan juga porsi untuk memikul salib.
di dalam kehidupan manusia masing-masing. Karena itu janganlah kita iri hati dan menginginkan untuk boleh memiliki yang namanya kepunyaan orang lain. Karena keinginan yang ditujukan untuk diri sendiri itu selalu berujung kepada dosa, selalu berujung kepada penderitaan. Tetapi keinginan yang ditujukan kepada Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyangkal diri, seperti kata Tuhan Yesus. Yang berkata, Tuhan Yesus berkata, jika kamu ingin mengikut aku, kamu harus menyangkal diri dan mengikut salib. Dan ketika kita mau menyangkal diri, mengikut Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka sebenarnya kita sudah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang tercurah. Saya ikut Tuhan, kenapa saya kok nggak cepat jadi kaya, kayak gitu ya? Karena memang ikut Tuhan bukan menjadi orang kaya, tetapi ikut Tuhan adalah untuk mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Dari apa? Memerdekakan kamu dari dosa, memerdekakan kamu dari kehidupan yang membawa kamu menuju kepada malapetaka, yang memerdekakan kamu supaya kamu selalu melihat kepada Allah, di mana kamu akhirnya memiliki higher meaning atau higher purpose, tujuan yang lebih indah yang Tuhan telah berikan kepadamu. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menegur, menguatkan, dan mengingatkan kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, kiranya Engkau yang boleh dapat menolong memberkati kami, supaya apa yang kami lakukan setiap harinya itu sungguh-sungguh boleh dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan keinginan kami, bukannya kami takluk kepada keinginan diri untuk menyenangkan diri kami, tetapi kami menaklukkan diri kami ya Tuhan, menyangkal diri kami, agar kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena kami percaya darah yang telah Tuhan curahkan untuk menebus kami itu sangat mahal, dan darah itu berkuasa untuk menyucikan kami sampai ke dalaman hati kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, baik itu setiap guru, orang tua, dan para murid. Kiranya Engkau yang memberkati mereka senantiasa, baik di dalam pergumulan-pergumulan yang mereka tidak dapat ucapkan kepada orang lain, tetapi Engkau telah menyediakan jalan keluar bagi mereka sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, chapel kita pada hari ini telah selesai. Selamat bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.